Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ulia Salsabila dengan NIM 234110102124 dari kelas 1 KPID Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang akan menjelaskan mengenai sejarah Islamisasi di Banyumas untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Kebudayaan Islam. Agama memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi teologis dan dimensi historis. Dalam dimensi teologis, agama merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak. Sedangkan dalam dimensi historis, agama berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Kemudian, dimensi historis beradaptasi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk agama dari tempat satu dengan tempat yang lainnya berbeda, walaupun mereka dalam satu agama. Hal ini terjadi karena agama memiliki sifat beradaptasi dengan situasi, tempat, dan berkembangnya. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu sebagai identitas lokal. Dari segi kebudayaan, dalam masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal yang menjadi kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan penduduk pedalaman. Penduduk pesisir yang khususnya di daerah utara memiliki aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan dan nelayan yang memiliki pengaruh dari Islam. Sedangkan penduduk pedalaman yang bercorak wajan yang berpusat pada kota kerajaan seperti kota Yogyakarta dan Surakarta. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik yang berprofesi sebagai petani dan kelompok yang berpendapatan kecil, dan kaum prinyai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual lainnya. Kemudian masing-masing kelompok sosial ini memiliki kebudayaan yang dijadikan sebagai landasan kehidupan mereka sehari-hari. Kebudayaan yang kuat ini dapat menimbulkan pengaruh terhadap unsur-unsur lain, salah satunya agama. Agama yang masuk ke dalam masyarakat Jawa akan melahirkan corak baru yang khas. Kemudian kita lanjut ke Jawa Tengah Barat Selatan. Nah, Jawa Tengah Barat Selatan ini terdiri dari Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan lain sebagainya. Sejarahnya memiliki kaitan yang besar terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa. Nah, kerajaan-kerajaan di Jawa ini antara lain ada Majapahit, Mataram Yogyakarta, Kesultanan Demak, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa ini secara geografis jauh jaraknya dari Jawa Tengah Barat Selatan. Hal ini berpengaruh dalam konstruk kebudayaan Jawa Tengah Barat Selatan yang berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa, dialek Ngapak merupakan ciri khas dari Banyumas. Secara historis, masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan terbentuk dari zaman kolonial. Majapahit juga memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan. Dalam keberagamaan, Hindu-Buddha merupakan agama yang banyak dianut atau agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat tersebut. Untuk selanjutnya, potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat dan selatan, yakni Banyumas, pra-Islam atau sebelum datangnya Islam. Banyumas tidak dapat dipisahkan dari dua cerita sejarah kerajaan besar, yakni Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Alur Majapahit kemudian membentuk Banyumas,
Hal ini dapat dilihat dari sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba pada abad ke-15. Sedangkan alur Pajajaran dapat dilihat sejarah berdirinya dari Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai 15. Setelah datang dua kerajaan besar tersebut, kemudian muncullah kerajaan-kerajaan dari Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Mataram, dan Pajang. Lalu mereka mengambil alih wilayah Banyumas yang kemudian membentuk Kadipaten Wirasaba kedua dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 sampai 15. Dengan demikian, Banyumas adalah kota kabupaten yang merupakan bagian dari kerajaan Majapahit dan Pajajaran serta kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur lainnya. Secara sosial politis, Banyumas merupakan embrio yang melahirkan beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa Nusantara, khususnya Jawa. Namun pembuktian atas fakta tersebut selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang cukup jauh. Karena itu pembahasan mengenai sosial politis Banyumas biasanya dimulai sejak Banyumas menjadi wilayah periferi dari beberapa kerajaan besar seperti Majapahit, Pajajaran, Demak maupun Mataram. Dalam posisi ini, Banyumas merupakan sebuah kabupaten yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Banyumas, Wirasaba, dan Pasir Luhur. Selain menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kerajaan, selain itu letaknya yang diisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara sampai selatan, semakin menjadikan Banyumas sebagai letak yang tidak geografis untuk melakukan kegiatan sosial politis pada waktu itu. Padahal dari sisi perekonomian yang telah dihasilkan oleh Banyumas merupakan daerah yang mampu menghasilkan banyak produk pertanian dan perkebunan. Tidak dijadikannya sebagai pusat pemerintahan kerajaan, dan kondisi geografis alamnya berupa bebatuan pegunungan justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Untuk selanjutnya, kehidupan ekonomi masyarakat. Sebelum datangnya Islam dan kolonialisme, Eropa masuk ke Pulau Jawa, yang kemudian masyarakat hanya bertumpu pada sungai yang sebagai sarana penghubung antara masyarakat di daerah satu dengan daerah lainnya. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa tersebut mengakibatkan terbentuknya kekuasaan di waktu itu. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai mengakibatkan masyarakat bergantungan pada cuaca, sehingga apabila cuaca hujan lebat dan sungai deras dapat menghambat distribusi panen yang dilakukan oleh masyarakat. Pola perekonomian masyarakat Jawa sedikit mengalami kenaikan pada abad keempat. Itu dikarenakan kerajaan-kerajaan besar di Jawa membuka jalur perdagangan antara negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan cuaca sebagai jalur distribusi perekonomiannya. Profesi masyarakat pada waktu itu juga berkembang, tidak lagi hanya menjadi petani, namun melainkan ada yang menjadi pedagang, ekspedisi barang, atau penguasa kapal angkut barang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.